Jangan katakan kamu iman, kamu telah Islam. Iya, sungguh Islam dan iman beda. Islam bisa kamu buat perspektif, tapi kalau iman konkret, kamu harus bertatap muka dengan utusanku dan kepada Allah. Salawatullah alaika. Yamin wasimal, kiri kanannya itu adalah tanaman yang subur. Bohong. Saat kita ngomong hebat program Baldatun Tebirun pun Gofur, tapi penduduknya enggak, tanamannya benihnya beli. Ini bukan perspektif product knowledge saya, bukan. Quran. Apalagi saat membuat benih dilarang, membuat benih harus izin. Jadi nek kowe iki dilarang karo pemerintah, pemerintah enek sing dilarang, enggak untuk benih harus punya izin. Bareng. Berarti dia jelas bukan orang agama. Kala lama yakdi ma'amaroh fal yang dunia insan olah to'amih. Jika kamu mengaku sebagai hambaku, dan jangan pernah mengaku sebagai hambaku jika kamu tidak pernah memberdayakan diri kamu. Tanah yang kosong kamu biarkan, benih yang kosong tidak kamu kelola, maka tanamlah biji dan keberlangsungannya tanaman lakukan untuk keluarga kamu dan kemaslahatan kamu. Kan begitu. Sebelum ma'asobah, dan kelola air dengan sebaik-baiknya, maka air yang saya turunkan sudah saya hitung. Itu ayatnya. Nah, ini kan logika. Bohong kita ngomong ngajak makmur, adil, tentram kalau ini nggak disinggung. Tapi jangan jauh-jauh. Kowe pengen keluargamu tentrem, tapi tentang kala lama yakti ma'amaroh itu tidak menjadi orientasi, bohong. Itu ayat. Wa angsakum min al wastamarakum fiha. Kan juga sangat jelas sekali. Oke. Setelah banyaknya penyakit menjadikan panik, menjadikan bingung, menjadikan judek, saling nuduh terjadi itu menghebat. Semuanya kemudian Robbana aksif anal azab inna mu'minun, ana maksudnya gitu, ana mu'minun. Ya Allah, kok penyakitnya banyak banget ya Allah. Penyakit ini menjadikan bingung, panik, ekonomi saya jatuh, saya nggak ada pandemi juga sudah banyak hutang. Sekarang ini hutang saya semakin numpuk ya Allah. Ya. Kemudian penyakit omo di sawah juga banyak. Kan gitu toh? Kowe nuduh pupuk larang sing mbok nesone pemerintah. Enten mboten? Masalahmu dewi kok nyalahne pemerintah. Jenengan buka surat Nahl 9, 10, 11. Iki kono carane gawe pupuk. Bagaimana tanaman itu supaya sehat. Jadi kalau kamu ngomong ayatnya begini kok nggak boleh sih, kan ngono wae. Seandainya itu ada, tapi itu kan pemerintahan sana-sana. Itu kan bukan pemerintahan kita. Kalau pemerintahan kita kan
Oh boro-boro wae arepe gawe winih, urunge wis dibantu kok. Gitu. Luar biasa di kita. Ya Allah, kok banyak sekali saya ini kan orang iman. Kemudian ayat lanjutannya yang ngegol ke hati. Yang katakanlah kalau kita langsung kita hati sendiri. Jadi kalau kita tuh membaca Al-Quran, seandainya tahu terjemah, itu memang kita tuh membaca Al-Quran tuh sering kagul. Jadi Tuhan tuh selalu nyindirin kita. Ya untung gue gak dong. Sebab kalau kamu paham, kita tuh setiap kali membaca Al-Quran, itu Tuhan mengolok-ngolok kita terus Kita tilokne fasik, gitu ya. Tilokne munafik, tilokne kafir gitu loh. Koyok-koyok leren nggak boleh, leren nggak dianggap hambanya. Ya wes lah, makanya jamaah saya maklum banyak yang nggak baca Quran karena mungkin mulai tahu disindir gitu, disindir sama. Analahumul dzikra wa qad ja'ahum rasul mubin. Apa iya kamu dikatakan sebagai orang yang iman, kok kamu memohon penyakit supaya disingkirkan, kamu mengatakan telah iman. Padahal kamu gak bertemu dengan Rasulku. Itu di ayat 13-nya. Jangan katakan kamu telah beriman, wong kamu belum ketemu dengan Rasulku. Wes arep piye? Wes nek saiki wis roh ngene Quran nek buang-buangen. Jadi itu disebut sebagai Rasulul Mubin. Itu nyoto memberi petunjuk supaya kamu berada di dalam hidayah. Bahwa setiap umat dari setiap zaman pasti saya datangkan iman. Yahduna bi amrina. Pasti saya datangkan iman. Kalau di Arabu amanaku lam tu'minu walakin kulu aslamna walama yadkhul iman fi qulubikum. Genapi perilaku duniamu yang telah Islam, yang telah baik, yang telah peduli, telah kebersamaan. Itu dengan iman. Jangan katakan kamu iman, kamu telah Islam. Iya, sungguh Islam dan iman beda. Islam bisa kamu buat perspektif, tapi kalau iman konkret, kamu harus bertatap muka dengan utusanku dan kepada Allah. Maka tataran kehidupan memutlakan fa'akim wajaka lidin hanifah fitrullah. Semua aktivitas tata kelola kehidupan menghadapkan pada fitrah Allah, maka akan adil dan makmur. Makanya kalau ada orang bertanya, milih Al-Quran apa milih Pancasila? Saya ditanya, iki pertanyaane cah TK. Saya ditanya itu, maaf karena ini di syuting saya nggak berani nyebut, orangnya sangat terkenal, bintang 3. Saat ada pertanyaan, milih Quran atau milih Pancasila? Saya hanya bisa menjawab, saya hanya begini, dhuwur tinggi mana pangkate masinis dengan kolonel? Yang saya jawab, pertanyaan saya itu, loh nggak nyambung toh Pak Yai, wong masinis itu supire sepur, ya nanti sepur dek ini dhuwur. Lah kolonel kan TNI, lah iya, loh Garuda ya sama, nggak nyambung. Itu berarti nggak tahu. Masa yang menguji kebangsaan gitu.
nggak nyambung namanya. Kalau dia nggak akan pernah mempermasalahkan itu, membandingkan itu. Gitu deh. Anjing ki haram apa halal? Ya bingung orang. Kalau kamu menjawab begini, haram. Ya berarti kenapa Allah nggawe anjing? Tak warai nek kowe dianak kire. Lah babi ya sama gitu. Tapi enak alasane, enak rasionale, gak satokne dek kene wong ya bingung. Ya seperti rokok. Kenapa sih yang dipermasalahkan itu haram halal mubah gitu loh. Tapi ada ayat malah kita diperintah untuk merokok. Kalau itu digunakan itu kan ya rusak kabeh. Sorry kata terus ki enak santri barang wisan. Oke, suatu saat kita akan urai seperti apa sebenarnya itu. Karena kita melihatnya kan terpisah. Islam itu dikira hanya sejak Nabi Muhammad ke sini. Padahal ayatnya sangat jelas, seandainya semua pohon dijadikan pulpen, semua pohon itu dijadikan pena, dan laut, 7 laut bahkan dijadikan tinta, tidak akan pernah habis untuk menulis ayat-ayat Allah. Perbandingannya manusia, ilmunya manusia, wawasan manusia dengan ilmunya Allah seperti telunjuk dimasukkan ke air laut, diangkat, yang tersisa itulah ilmu manusia yang dibagi seluruh dunia. Mulanya kalau kita nggak tahu ya jangan kemudian menyimpulkan salah kan gitu toh seharusnya. Hah? Ayatnya gitu. Jika hal demikian ini berkaitan dengan kebenaran itu diabaikan, maka berbagai fenomena sampai bencana sampai mungkin menjadi sunnatul awalin, maka akan Allah tampakkan. Ini kalau manusia nggak segera mengambil sikap, kalau kita masih berpikir ini bukan kehendaknya Tuhan, ini bencana alam. Sekarang ini semuanya itu berpikir Bapak Ibu bahwa jangan dikaitkan bencana ini dengan apa? Dengan agama kan gitu toh. Jadi gunung meledos, kemudian apa namanya tsunami ada, itu bencana alam, itu bukan agama, itu bukan Tuhan gitu. Artinya apa? Saat gunung meledos itu bukan nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Jadi bisa jadi Tuhan juga kaget, wong itu nggak ada kaitan kok. Jadi saat gunung Merapi kemarin itu mungkin meledos itu Gusti Allah kaget itu. Gusti Allah bangun. Loh, enak apa kayak kan gitu. Oh, gunungnya meledos, alam ya sudah tidur lagi kan. Kacau ini pikiran kita tuh. Ya karena kita berpikir itu bahwa Allah itu maha tahu, berarti kita tidak harus tahu apa-apa gitu loh. Kalau kamu tuh yakin Allah maha tahu, ya kamu belajar. Oh, di dalam diri kamu itu ada fitrahnya Allah. Itu bukti iman.